Suatu kali, sebuah kapal laut yang dihantam oleh ombak besar mengalami kerusakan yang hebat dan tenggelam. Salah seorang awak kapal yang berusaha keras untuk mempertahankan hidupnya akhirnya terdampar di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Dia berbaring di tepi pantai sambil berdoa, "Tuhan, selamatkan aku, kirimkanlah bantuan agar aku bisa kembali ke keluargaku," pintanya dengan serius. Ternyata setelah 3 hari dia menunggu bantuan, tak kunjung datang. Dengan kekuatan yang sudah lebih pulih, akhirnya dia berhasil membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat istirahatnya, sekaligus untuk melindunginya dari bahaya binatang liar. Suatu kali sekembalinya dari dia mencari makanan, ia sangat kaget sekali karena melihat asap membumbung tinggi ke langit dari gubuk kecilnya. Ternyata gubuk kecilnya tersambar petir dan membakar habis semua harta miliknya. Dengan perasaan sedih bercampur marah, dia berteriak sambil menangis, "Mengapa kau Tuhan tega melakukan ini padaku Tuhan? Bukankah kau tidak mengirimkan bantuan dan tidak mengabulkan doaku, tapi malah kau membiarkan gubukku dibakar habis? Di manakah cinta kasih-Mu padaku Tuhan? Apakah Engkau tidak sayang kepadaku?" Keesokan harinya, ketika hari masih pagi-pagi buta, dia dibangunkan oleh suara peluit sebuah kapal yang mendekati pulau tempat dia terdampar. Kapal itu ternyata datang khusus untuk menolongnya. Dengan kaget bercampur haru dan senang, dia bertanya kepada kapten kapal, "Bagaimana kalian tahu bahwa aku terdampar di pulau ini?" Lalu kapten kapal itu sambil tersenyum menjawab, "Oh, karena kami melihat tanda asap yang kau kirimkan, dan kami tahu bahwa engkau butuh pertolongan oleh karena kami melihat tanda asap itu." Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika bencana dan derita datang menimpa dalam hidup kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkannya, dan tidak jarang kita bertanya mengapa kepada Tuhan, dan mungkin juga membuat iman kita goyah. Tapi kalau kita melihat Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah merencanakan bencana, namun di balik semua bencana dan derita yang ada di dunia ini, Tuhan telah mempersiapkan berkat-Nya bagi semua anak-anak-Nya yang setia kepadanya. Bersabarlah dan tetap berimanlah. Jangan terburu-buru kita marah-marah dan menuduh Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah. Hikmat-Nya melampaui pikiran, hati, dan hikmat manusia. Dunia yang sudah terkutuk oleh dosa telah mengakibatkan berbagai bencana dan derita. Namun, kasih dan kuasa Tuhan akan memulihkan mereka yang setia, taat, dan bersandar penuh kepadanya, tanpa curiga, tanpa mengeluh, tanpa menuduhnya, dan tanpa berhenti menantikan waktunya, bijaksananya, kedaulatannya, dan janji pemeliharaannya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saat kita tetap mengasihi Tuhan, kita akan melihat berkat di balik derita yang kita hadapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.